Tuhan, kami percaya waktu kami diberkati oleh firman-Mu, kami siap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami juga. Roh Kudus terangi pikiran kami, hari ini menjadi hari mujizat karena kebenaran itu memerdekakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Silakan duduk. Salam. Masih ada sukacita? Walaupun tidak masuk final, masih tetap sukacita, ya kan? Saudara-saudara, inilah hidup. Kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak jadi kenyataan. Tetapi jangan berhenti berharap. Karena orang yang berhenti berharap itu orang paling kasihan di dunia ini. Orang yang paling kasihan adalah orang yang kalau ngomong kalimatnya begini, oh ya nasib, ya nasib. Anda yang sudah sampai di titik ya nasib, artinya sudah tidak berani berharap lagi. Pernah ketemu dengan orang yang sakit 38 tahun lumpuh di pinggir kolam? Kasihan dia, saudara-saudara. Didatangi oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Saya mau tanya kepada Opa saya sebut Opa ya. Opa 38 tahun sakit didatangi oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Mau, harusnya begitu. Tapi orang ini tidak menjawab. Dia menjawab begini, aduh saya ini sakit lumpuh. Kalau air kolam itu bergoncang, mungkin yang penyakit kadas, kura, panu yang duluan masuk. Karena mereka masih bisa jalan, masih bisa lari. Saya lumpuh. Ini alasan yang pertama. Yang kedua dia bilang, tidak ada yang menolong saya. Alias, ya nasib, ya nasib. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang nonton, yang dengar lewat radio juga, yang sampai satu titik, udah nasib saya Pak, punya suami satu aja minggat, bergabung dengan Bang Toyib. Sudah nasib saya Pak, saya sakit bertahun-tahun saya tidak bisa sembuh. Sudah nasib saya Pak, saya tinggal dalam situasi seperti ini. Waspadai ya nasib, ya nasib. Karena itu ada di sini. Ya nasib itu ada di benak saudara. Nah pagi hari ini saya mau berkhotbah mengenai mengubah pikiran, mengubah akal budi saudara. Nah saudara, berubahlah oleh akal budimu. Mari kita akan membaca. Mengapa saya ingin berkhotbah ini? Karena ketika Anda tidak tahu rahasia bagaimana berhasil, bagaimana bahagia, bagaimana hidup dalam kedamaian, maka yang harus Anda teliti segera adalah akal budi saudara. Karena akal budi itu adalah awal dari segalanya. Amin. Sudah bertemu ayat Roma pasal 12. Roma pasal 12 yang sudah menemukan, perhatikan baik-baik. Ayat yang ketiga, atau mungkin mulai dari ayat yang pertama, lebih jelasnya. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saudara-saudara, Allah sangat baik, ini dalam terjemahan sehari-hari. Kepada kita, itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Perhatikan baik-baik saudara. Rasul Paulus menulis surat untuk kita semua, walaupun awalnya ditulis untuk jemaat di Roma, tapi Rasul Paulus sedang memberikan kunci kehidupan yang bahagia, kunci kehidupan yang berhasil. Jadi kunci kehidupan yang berhasil, yang bahagia adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu nomor satu. Kalau saudara mau bahagia, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Saudara mau bahagia, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau dipersembahkan kepada manusia, saudara akan kecewa. Ya kan? Pernah ketemu dengan orang yang pokoknya segalanya buat dia. Buat suami saya, suamimu itu manusia. Hari ini bisa menyenangkan, besok bisa aja berubah.
Orang Jawa bilang, manusia itu kadang-kadang esok dele sore tempe. Saudara yang di Almera mungkin tidak tahu. Esok dele sore tempe, tahu? Pagi masih kedelai, sore sudah jadi tempe. Tuh. Jadi manusia bisa berubah. Yang dulu pernah berdiri di depan altar mengatakan aku mengasihi engkau, mencintai engkau, waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin, waktu sehat, waktu sakit, giliran sakit ditinggal pergi kan? Karena manusia bisa berubah. Saudara-saudara, saya mau mengajarkan kepada Anda semuanya bahwa sumber segala kebahagiaan itu ada di sini. Bukan di sini, bukan di sini. Bukan di duit, bukan di dompet. Sumber kebahagiaan itu ada di pikiran. Mau bahagia atau tidak, semuanya ada di sini, ada di pikiran. Lihat wajah teman saudara atau orang yang ada di samping saudara. Wajah bahagia atau tidak bahagia? Coba kalau dia tidak bahagia, tanya. Iya kan? Mengapa tidak bahagia? Mungkin lagi mikirkan sesuatu yang menyedihkan. Mungkin baru terima WA yang mengatakan, hei kalau kamu tidak memberi saya uang hari ini, saya tinggal kamu pergi misalkan aja. Kemudian saudara jadi kalut, pikirannya tidak bahagia. Jadi saudara mau bahagia tidak bahagia, itu tergantung dari pikiran. Itu nomor satu pikiran saudara. Nomor dua, mau awet muda atau awet tua, itu semua juga dari pikiran. Tolong lihat wajahmu sendiri. Jadi sebentar lagi nanti selfie, bandingkan antara umurmu dengan wajahmu. Selaras tidak? Kalau umur 26, wajah 62, Anda bermasalah dengan pikiran. Serius ini saudara-saudara. Jadi semua mulai dari sini, saudara-saudara. Kalau tiap hari saudara nyanyinya, sakitnya tuh di sini, Anda akan cepat tua. Karena orang yang menyimpan sakit hati, menyimpan pikiran yang negatif, orang yang kerjaannya mengeluh, selalu bersungut-sungut, Anda cepat tua karena mengeluh itu melukai jiwa. Hidup ini sekali. Kalau bisa jangan suka mengeluh. Amin. Percaya atau tidak percaya, pikiranmu juga yang menentukan sehat atau sakit. Dokter yang menangani saya, Dokter Kamen Wong di Glen Eagle Hospital di Singapura, waktu saya kena kanker. Saya ada 3 bulan di sana. Dia mengatakan, waspadai pikiranmu. Karena apa? Semua penyakit, semua bilang semua penyakit. 85% disumbang pikiran. Ulangi, 85% disumbang pikiran. 1, 2, 3. Sisanya itu makanan, gaya hidup, kerohanian dan sebagainya. Tapi penyakit itu 85% disumbang pikiran. Contoh, saudara selalu berpikir negatif. Kalau Anda selalu berpikir negatif, bawaannya apa? Marah, khawatir. Kalau Anda marah dan khawatir dengan baik-baik, Anda marah 5 menit, sistem kekebalan tubuh saudara macet 6 jam. Baru tahu kan? Saya juga baru tahu setelah baca buku. Ternyata marah 5 menit, sistem kekebalan tubuh macet. Makanya orang yang sering marah pasti gampang sakit. Apalagi kalau kerjanya marah, kepala pasti pusing. Stroke naik kalau sudah ya marah karena stres, kemudian stroke, kemudian sekarat. Awasi 3S ini, saudara. Kan stres, stroke, sekarat. Dan semua berawal dari pikiran. Tuhan Yesus sendiri memberikan peringatan, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Dia kasih satu pasal sendiri di Lukas 12. Jangan kamu khawatir. Karena khawatir itu sumbernya pikiran. Iya kan? Kemudian Yesus mengatakan, kalau kamu khawatir, kamu rugi. Karena apa? 85% yang Anda khawatirkan tidak terjadi.
Makanya orang khawatir dibilang bodoh karena dia seperti orang yang duduk di kursi goyang. Pernah duduk di kursi goyang? Kelihatannya gerak, tapi tidak kemana-mana itu. Ya. Pernah ketemu dengan orang khawatir? Waduh sibuk sekali, aduh bagaimana nanti, nanti kalau begini, bagaimana nanti. Tapi tidak menyelesaikan persoalan, itu orang khawatir. Ibu-ibu, dengar, khawatir itu nular. Jadi jangan selalu khawatir kalau ngomong sama suami, aduh nanti bagaimana nih? Nanti anak-anak kita bagaimana masa depan? Kalau tidak ada uang pensiun nanti bagaimana? Nanti kalau ada rumah bagaimana? Nanti suamimu lama-lama ikut, iya ya bagaimana ya? Kan gitu. Jadi jangan terlalu banyak khawatir, hidup sekali. Katakan amin. Haleluya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan begini, supaya Anda bebas dari khawatir, persembahkanlah tubuhmu setiap hari kepada Tuhan. Saya mau membacakan ini dalam versi The Message. Karena di dalam versi The Message itu sangat jelas dalam bahasa Inggris, saudara akan paham kenapa Rasul Paulus mengatakan begini. So here what I want you to do, God helping you. Perhatikan ini. Take your everyday, semua bilang everyday. Ordinary, semua bilang ordinary. Take your everyday ordinary life, bawalah hidupmu setiap hari itu, ya kan? You're sleeping, eating, going to work and walking around life and place it before God. Jadi, saudara-saudara, waktu tidur, waktu makan, waktu kerja, waktu jalan, semua kegiatan hidup saudara serahkan kepada Tuhan. Itulah persembahan hidup saudara. Jadi mempersembahkan hidup artinya memberikan setiap aktivitas hidup saudara setiap hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya saudara mempersembahkan. Jadi saudara-saudara, tidak usah nunggu sampai kambing saudara besar baru nanti dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap hari Anda bisa mempersembahkan hidup, pikiran, kegiatan, tindakan, kelakuan saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu Anda mempersembahkan itu kepada Tuhan, Anda tidak akan memikirkan yang lain-lain. Kalau hidupmu di tempat pekerjaan memikirkan mengenai kebaikan Tuhan, setiap hari waktu kerja, saudara berkata, Tuhan, pekerjaanku hari ini aku persembahkan kepada Tuhan. Saudara lagi masak barangkali ngurus keluarga, saudara mengatakan keluargaku aku persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk bertengkar. Karena apa? Karena saudara tahu bahwa ini adalah bagian kehidupan yang harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi cara yang terbaik Anda mempersembahkan hidup kepada Tuhan waktu masih hidup. Kalau sudah mati mau bagaimana lagi? Mempersembahkan batang, orang Jawa bilang. Tahu batang? Mayat. Jadi kalau saudara bertanya, bagaimana saya bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Sekarang ini, berikan hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Kalau jadi istri, jadilah yang terbaik, istri yang terbaik. Jadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik. Jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang terbaik. Apapun yang kau jumpai dengan tanganmu, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Jadi mempersembahkan diri buat Tuhan tidak mesti harus jadi pendeta. Ini kesalahan konsep dulu. Karena sudah termakan nyanyian itu. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar tanpa dasi, asal dapat gaji. Salah. Ya. Biar tanpa gaji asal dapat dasi. Nah saudara-saudara, saya mau meluruskan ini karena Anda adalah hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Hanya karunianya beda-beda. Tapi selama karunia kita dikerjakan untuk persembahan kepada Tuhan, saudara akan menjadi orang yang luar biasa setiap hari. Jadi kalau nyanyi sungguh-sungguh. Jadi jangan asal-asalan. Ada orang kalau kebaktian tanggal muda nyanyi semangat, tepuk tangan. Tanggal tua bisa kelewat tuh tepuk tangannya. Bertobat ya. Masa nyanyi harus tergantung tanggal. Oke, jadi saya mau meluruskan ini karena ada orang-orang yang mengatakan, oh nanti kalau saya sudah pensiun saya mau melayani Tuhan. Telat.
Oh nanti kalau saya sudah punya uang banyak saya membantu pekerjaan Tuhan. Telat. Hari ini juga Anda bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau apa? Semua yang Anda lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan.